Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Ultraman. Ini adalah bagian yang ke-10. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai 9, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di langit, Kapten Amerika Sam Wilson sedang terbang sambil memberi instruksi pada rekan-rekannya. Senjata buatan Tony Stark yang sudah dipasang pada Mad Mecha Jack hanya bisa digunakan pada jarak dekat. Selain itu, berat senjata itu membuat gerakan Jack menjadi lambat. Karena itu, para hero lainnya harus melindungi Jack sampai nantinya Jack berada cukup dekat dengan alat elemental converter yang sedang digunakan Galactus untuk mengubah planet bumi menjadi energi. Saat itu, Sam dihubungi oleh spesialis Mitsuhiro Ide yang memberi kabar buruk. Banyak penduduk kota belum berhasil dievakuasi. Padahal sekarang di kota telah bermunculan banyak kaiju dengan berbagai ukuran. Kabar ini memaksa Sam mengubah rencana. Untuk tugas mengawal Jack, hero yang harus melakukannya adalah Ultraman, Iron Man, dan Captain Marvel. Sedangkan para hero lainnya harus menyelamatkan orang-orang dari para kaiju. Para hero mulai melaksanakan instruksi Sam, termasuk Spider-Man Peter Parker yang menggendong dan Moroboshi. Mereka berdua bersama Spider-Man Miles Morales memasuki sebuah bus dan meminta orang-orang untuk meninggalkan kota. Setelah itu, Peter dan Miles bersiap menghadapi dua kaiju berukuran kecil, yaitu Gamma Kujira dan Dorako. Selain kedua kaiju ini, ada pula dua kaiju lainnya yang muncul di dekat Mad Mecha Jack dalam ukuran raksasa, yaitu Magular dan Kameleking. Kedua kaiju ini tentu harus dikalahkan agar tidak menyerang Jack. Tony Stark dan Carol Danvers menembakkan energi pada Magular, tetapi serangan ini ternyata tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Jadi Carol meminta bantuan Ultraman. Saat itu Ultraman sendiri sedang sibuk menghadapi Kameleking. Setelah melemparkan Kameleking, Ultraman bergegas meninju Magular sampai kaiju tersebut menghantam suatu gedung. Ultraman juga menyelamatkan dua warga yang kemudian dibawa terbang oleh Tony dan Carol. Di suatu bangunan, orang-orang sedang diarahkan meninggalkan kota oleh Janet Van Dyne serta Kiki Fuji yang mengenakan armor buatan Tony. Tiba-tiba muncul bahaya, yaitu Dorako yang mendobrak dinding. Dengan sigap, Kiki menembakkan repulsor yang sukses mengalahkan Dorako. Setelah itu, pihak yang datang adalah beberapa agen United Science Patrol alias USP yang menodongkan senjata pada Kiki. Mereka mengumumkan bahwa Kiki ditangkap. Kiki merespon dengan memberi mereka pilihan. Para agen USP ini bisa terus melaksanakan misi balas dendam dari Morhaim atau membantu mengevakuasi lebih banyak warga. Untungnya para agen menyadari dalam keadaan seperti ini lebih penting untuk menyelamatkan nyawa orang-orang dari ancaman kaiju. Maka mereka pun bersedia membantu proses evakuasi. Di luar, baku hantam masih berlanjut. Magular rupanya masih belum takluk. Bahkan kali ini dia mampu menghantam Ultraman hingga terjatuh dan menghancurkan beberapa bangunan. Dengan kondisi Ultraman yang tampak tidak berdaya, Carol bilang dirinya dan Tony harus mampu menahan para kaiju sampai Ultraman bisa bangkit kembali. Sayang sekali Carol dan Tony kemudian justru mendadak terkena serangan energi dari arah belakang. Di suatu bangunan kosong, Tony terjatuh dan bertemu dan Moroboshi. Tony memberitahukan bahwa situasi pertempuran sedang tidak bagus. Mad Mecha Jack terancam terkena serangan kaiju. Jadi Tony meminta Dan ikut membantu dengan berubah menjadi Ultra Seven. Namun Dan menolak sebab dia takut Ultra Seven menjadi lepas kendali dan membahayakan orang-orang. Untungnya saat itu ada informasi dari spesialis Ide yang mengabarkan bahwa semua penduduk kota telah berhasil dievakuasi. Tidak ada lagi warga sipil yang tersisa di kota. Dengan demikian, Dan tidak perlu takut memikirkan dampak dari aksi Ultra Seven. Setelah mendengarnya, Dan pun segera berubah menjadi Ultra Seven. Dari reruntuhan gedung, Ultra Seven muncul dan dengan cepat menendang Magular. Saat itu di belakang Ultra Seven ada Kameleking yang hendak menyergapnya. Tetapi
Tapi Kamala King tiba-tiba dihantam perisai Kapten Amerika yang dilemparkan oleh Sam Wilson, lalu Kamala King dipukul oleh Carol Danvers. Setelah itu Sam menghubungi para pilot Matt Mecha Jack, yaitu Takeshi, Ippei, Fumio, dan Yuriko. Mereka mengkonfirmasi bahwa jarak sasaran sudah cukup dekat, maka mereka pun mengatur Jack untuk menembakkan senjata buatan Tony Stark. Serangan dari senjata tersebut tepat mengenai sasaran, yaitu alat elemental converter. Dengan demikian alat tersebut hancur sehingga energi di dalamnya terlepas keluar. Peristiwa ini jelas membuat Galactus marah pada para hero, tapi dia menyadari harus tetap berfokus. Dia tidak mau energi yang telah dikumpulkan menjadi terbuang sia-sia, maka dia menghisap sebanyak mungkin energi yang belum menguap. Tak disangka energi tersebut terasa sangat murni bagi Galactus. Belum pernah dia merasakan makanan senikmat itu. Dia pun menginginkan lebih banyak lagi energi tersebut. Dengan indera kosmiknya, Galactus bisa merasakan ada satu planet lain yang mengandung energi itu dalam jumlah amat sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak dibanding bumi. Jadi Galactus memilih untuk mengabaikan bumi. Dia bergegas berangkat menuju sasaran baru, yaitu planet lain tersebut. Kepergian Galactus ini membuat para hero bingung. Jadi Tony Stark meminta spesialis ide mencari tahu arah tujuan Galactus. Namun Ultra bilang itu tidak perlu. Dia mengaku bisa menduga sasaran baru yang diincar Galactus pasti adalah Land of Light. Dengan sedih, Ultra mengatakan bahwa Galactus berniat mengkonsumsi planet tempat asal para Ultra. Di tengah penjelasan Ultra ini, spesialis ide mengabarkan ada bahaya lainnya. Sayang sekali, Matt Mecha Jack dan Ultra Seven terlambat bertindak. Satu kaiju lain muncul dan dengan cepat menyemburkan api yang dahsyat dari kedua tangannya terhadap Jack dan Ultra Seven. Kita sebut saja kaiju ini dengan nama Restu. Akibat serangan api dari Restu, Jack menderita kerusakan. Bahkan para pilotnya mengalami luka. Sedangkan Ultra Seven langsung berubah kembali menjadi Dan Moroboshi yang terjatuh tak sadarkan diri dan terancam mati. Untungnya Miles Morales dengan sigap menahan jatuhnya. Sedangkan para hero lainnya bersiaga. Mereka menyadari Restu pasti sangat kuat, jadi mereka tidak boleh lengah. Dalam penyatuan Ultraman, Shin Hayata berbicara kepada Ultra. Shin tahu Ultra pasti sedang resah karena tempat asalnya terancam, tetapi dia mengingatkan Ultra untuk kembali berfokus. Jika tidak, maka rekan-rekan mereka akan mati. Berkat kata-kata Shin, Ultra pun mengaku siap berjuang lagi melawan Restu. Sedangkan Restu sendiri sekarang akan menyemburkan api untuk kedua kalinya. Meskipun begitu, serangan tersebut justru batal dilancarkan sebab kedua tangannya ditutupi jaring dan ditarik oleh Miles Morales. Berkat tindakan Miles, Restu bisa diserang oleh para hero. Maka Sam Wilson memberi komando. Para hero pun langsung bersama-sama menembakkan energi, termasuk Ultraman yang mengerahkan Specium Beam. Dengan kerjasama ini, Restu pun hancur. Setelah musnahnya Restu, Sam menginstruksikan para hero untuk mengalahkan semua kaiju yang masih tersisa di kota. Lalu nantinya mereka harus berkumpul lagi. Pada malam harinya, para hero telah kembali ke Ultra Guard Island. Sam berbicara dengan Katsuichiro Kato. Sam meminta maaf sebab sekarang anak-anak angkat Kato terluka. Sam merasa itu merupakan kesalahannya. Namun Kato sama sekali tidak menyalahkan Sam. Kato bilang anak-anaknya berjuang seperti yang selama ini telah mereka persiapkan. Terluka merupakan bagian dari konsekuensi perjuangan tersebut. Lagi pula nantinya mereka akan pulih kembali. Kato sendiri lebih mengkhawatirkan kondisi Dan Moroboshi yang hingga saat ini belum terbangun. Sementara itu Shin Hayata berdiskusi dengan Carol Danvers. Shin mengabarkan bahwa Ultra sangat mencemaskan keadaan bangsanya yang akan didatangi Galactus. Agar bangsanya bisa bersiaga, Ultra ingin memberitahu mereka bahaya Galactus. Tentang hal itu, Carol mengaku tahu sedikit tentang komunikasi antar galaksi. Dia berjanji akan bekerja sama dengan Katsuichiro Kato untuk mencari cara mengirimkan pesan menuju Land of Light. Carol lalu memuji Shin atas perjuangan
hubungannya dalam permasalahan Galactus. Sebenarnya Shin mengaku dirinya biasa saja, namun Carol mengingatkan bahwa saat ini miliaran penduduk bumi masih hidup, sebab para hero termasuk Shin berhasil mencegah bumi dikonsumsi oleh Galactus. Aksi yang dilakukan Shin sebagai Ultraman memang terbukti nyata dan sangat penting bagi dunia. Setelah mendengarnya, Shin pun mengucapkan terima kasih. Di ruangan lainnya, ada pertemuan antara Tony Stark, spesialis ide, Peter Parker, dan Miles Morales. Tony sedang merasa kesal pada diri sendiri. Menurut Tony, dirinya seharusnya terlebih dulu memeriksa ciri energi planet bumi di universe ini. Sedangkan ide menganggap Tony sama sekali tidak bersalah. Sudah sewajarnya Tony tidak tahu bahwa bumi yang ini punya ciri energi yang berbeda dibanding bumi asal Tony. Lagi pula, sekarang ide telah melaksanakan analisis tersebut. Ide memeriksa ciri energi bumi dan membandingkannya dengan energi dari berbagai planet lainnya. Hasilnya menunjukkan bumi telah kehilangan suatu unsur yang dimiliki planet-planet lain. Ide juga menduga keanehan ini mungkin ada hubungannya dengan Morhem. Maka dia melakukan pemeriksaan pada energi yang didapat dari Morhem dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Unsur yang hilang dari bumi ternyata punya ciri yang sama seperti energi Morhem. Ini artinya Morhem telah menghilangkan sesuatu dari energi bumi. Proses ini juga menyebabkan energi bumi menjadi terasa lebih murni dan nikmat bagi Galactus. Setelah itu giliran Peter Parker yang berbicara. Dia mengingatkan bahwa alat elemental converter milik Galactus sudah hancur. Jadi Galactus tidak akan bisa mengkonsumsi Land of Light. Tetapi Tony membeberkan bahwa fungsi alat tersebut adalah mempermudah dan mempercepat proses konsumsi. Tanpa alat itu pun Galactus tetap bisa menghisap energi planet. Ditambah lagi Galactus sudah menjadi lebih kuat berkat mendapat sedikit tambahan energi murni. Ini artinya Land of Light tetap berada dalam bahaya. Saat itu spesialis ide terfikir sebuah ide. Efek dari energi yang telah dimurnikan adalah memperkuat Galactus. Mungkin unsur yang dihilangkan yaitu energi Morhem memiliki efek sebaliknya, yaitu menyakiti Galactus. Ini berarti para hero punya peluang menghentikan Galactus jika mereka mampu membuatnya menghisap cukup banyak energi Morhem. Meskipun begitu, upaya ini tentu tidak akan mudah. Para hero harus terlebih dulu membuat perhatian Galactus teralihkan. Tentang hal itu, Miles mengingatkan sesuatu. Mereka bisa mengerahkan satu makhluk yang bisa membuat pengalihan. Makhluk tersebut adalah alien Zarab yang kini sedang dikurung. Sementara itu di angkasa ada sebuah pesawat ultra berbentuk bulat yang sedang melaju. Di dalam pesawat ini ada komunikasi dari Father of Ultra yang membicarakan tentang kedatangan Galactus. Rupanya para ultra memang sudah tahu ada satu sosok yang sedang bergerak menuju Land of Light. Namun mereka belum tahu Galactus itu makhluk apa. Sebenarnya para ultra sendiri sudah mengirimkan pesan yang menyuruh Galactus menghentikan pergerakannya. Tapi Galactus tidak menghiraukan pesan tersebut. Ini membuat Father of Ultra berpikir untuk mengaktifkan senjata yang disebut Array. Kepada Father of Ultra, seorang ultra yang berada di pesawat memintanya untuk tidak perlu khawatir. Untuk waktu yang amat sangat lama, pihak-pihak jahat tidak pernah melancarkan serbuan terhadap Land of Light. Alasannya adalah tidak ada makhluk jahat yang berani menghadapi dirinya, yaitu Ultraman Taro. Cerita Ultraman berlanjut dalam komik Ultraman Avengers isu 4 yang akan terbit pada akhir Januari 2025. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.